Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan, Rauf, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryabil ahyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil wa ashabil adadani ni'amillahi wa ibdari rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran ini, ya mari kita game dulu ataupun hiburan, ya, ataupun supaya semangat pembelajarannya. Nah, maka dari itu nanti kalau Bapak mengucap semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa, ya. Oke, mulai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa. Satu kali lagi supaya lebih semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, selanjutnya tepuk tangan ya. Jadi kalau kata Bapak satu, tepuk satu, dua, tepuk dua, tiga, tepuk tiga, ya, supaya melatih konsentrasi terlebih dahulu. Siap ya? Oke, kita coba dulu. Satu, dua, tiga, satu, tiga, dua, satu. Oke, alhamdulillah semuanya sudah konsentrasi. Berarti sudah siap untuk belajar, ya. Oke. Sebelum itu, sebelum masuk pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Absen dulu. Amanah Nur Izati ada? Oh, kenapa enggak hadir? Alfa ya. Izin ya. Andini ada? Angkat tangan coba. Oh, enggak ada. Diana? Hadir, ada. Terus Haris? Ada, izin ya. Hasanuddin? Angkat tangan. Oke, selesai. Itu aja. Ya, alhamdulillah semuanya hadir, dan paling beberapa siswa saja yang tidak hadir, mungkin izin sakit atau ada halangan keluarga ya, sehingga tidak bisa hadir. Oke. Nah, kali ini ya Bapak akan di semester genap atau semester 2 ada salah satu materi. Nah, ini wajib kita ketahui dan kita kita lakukan ya.
Eh, eh, ini pembelajaran kita hari ini yaitu tentang apa? Nah, akhlak pergaulan remaja. Pertanyaannya adalah, apa itu remaja? Remaja itu apa? Ya, remaja itu masa-masa di mana ada kebebasan. Ya, remaja itu ya muda ya, jiwa muda atau darah muda. Nah, kenapa kita belajar tentang akhlak pergaulan remaja? Karena ini penting bagi kita ya sebagai jiwa muda remaja untuk diketahui supaya kita itu sesuai searah dengan eh, apa syariat-syariat dalam agama kita, yaitu agama Islam, supaya sesuai ya. Tapi sebelum akhlak pergaulan remaja itu seperti apa sih, ya kan? Dan juga akhlak itu kan terbagi dua, ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Tapi sebelum itu kita bahas dulu remaja supaya kita tahu ya. Nah, nah ini akhlak pergaulan remaja. Nah, ini remaja, di mana masa remaja itu adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Peralihan, peralihan itu dapat dikatakan perubahan, ya. Ya, silakan alat tulisnya dipersiapkan, ya. Ya, mungkin sudah siap atau yang belum. Nah, jadi masa remaja itu masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia remaja. Nah, rata-rata usia remaja itu berapa sih? Ada yang mengatakan 12 sampai 18. Ada yang mengatakan 13 sampai 19. Ada yang mengatakan 10 sampai 19. Tapi yang jelas masa remaja itu di bawah 20 tahun, ya. Di bawah 20 tahun. Nah, otomatis yang namanya remaja itu beda dengan anak-anak, maka ada beberapa perubahan atau peralihan, ya. Di antaranya apa? Pertama, fisik, emosional atau perasaan, dan yang ketiga psikologis. Jelas fisik, ya kan? Ia bertambah besar, bertambah tinggi, berkembang, ya kan? Beda dengan anak, apalagi dari balita, ya. Emosional, kaitannya dengan perasaan. Berkaitan dengan perasaan itu ya marah, sedih, gembira, apalagi marah, sedih, gembira. Terus ya banyak ya yang berkaitan dengan perasaan-perasaan itu. Psikologis ya kaitannya dengan kejiwaan. Nah, ini tiga ini eh, pasti dialami oleh masa remaja karena kaitannya dengan perubahan atau peralihan. Nah, itu. Nah, lanjut. Nah, tahap perkembangan manusia. Kita belum berbicara masalah akhlak ya. Kita masih kaitannya dengan remaja. Nah, tahap perkembangan manusia itu dari tahap pertama bisa dibaca tahap apa namanya? Prenatal. Yang kedua tahap bayi. Yang ketiga tahap keempat, kelima, terakhir dewasa. Dewasa akhir atau manula. Nah, berarti kita masuk pada fase keempat. Nah, berarti dua lagi yang belum kita lalui, ya. Ya.
Berarti yang sudah kita lalui itu 3. Nah, tahap pertama itu perkembangan di dalam kandungan, ya kan? Di dalam kandungan. Dari mulai apa? Berkembangnya kita di janin, ya, sampai kita lahir, sehingga menjadi bayi, anak-anak, dan sekarang kita remaja. Alhamdulillah, Allah memberikan panjang umur kepada kita, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masuk pada tahap remaja. Maka ya, dalam hal tahap remaja ini jangan kita sia-siakan, karena masih ada 2 tahap lagi yang harus kita lalui, ya, dimana masa sekarang itu nanti menentukan masa yang akan datang, masa dewasanya, dan juga masa dewasa akhir, ya, itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa saja sih yang mempengaruhi faktor perkembangan manusia itu? Nah, ini. Nah, ini faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Ternyata ada 2 faktor. Pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor internal ini dari dalam nih. Ini dari gen dan hormon. Ini pembawaan dari kedua orang tua kita. Ya, itu tidak bisa kita rubah, karena itu pembawaan dari kedua orang tua kita. Dan ada juga faktor eksternalnya dari nutrisi, gizi, dan lingkungan. Nah, ini mempengaruhi perkembangan manusia. Ini yang bisa merubah, dalam artian yang bisa dirubah. Kalau ini tidak bisa dirubah. Ya, misalkan orang tua kita pemarah, ya, pendiam, ya, itu pasti berpengaruh terhadap perkembangan atau pertumbuhan anaknya, ya, karena ini termasuk dalam gen dan hormon, ya, itu. Ini yang mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah, nah, kita masuk pada pembahasan akhlak. Nah, ya, dimana akhlak itu dalam pergaulan remaja itu terbagi 2. Ada akhlak terpuji, ada juga akhlak tercela. Nah, kita awali dari akhlak terpuji, di mana akhlak terpuji itu memiliki beberapa bentuk, kurang lebih 4, ya. Pertama, menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Yang ketiga, sikap saling menghormati dan menghargai, tasamuh. Dan yang keempat, bijak menggunakan media sosial. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu tentang menjalin persaudaraan. Nah, terkait dengan menjalin persaudaraan ini masuk dalam pembahasan pertama, ukhuwah, persaudaraan. Nah, persaudaraan ini terbagi menjadi 3, ya, Bapak salah tulis 2 itu. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah. Nah, ukhuwah Islamiyah ini yaitu persaudaraan karena kesamaan agama, yaitu sama-sama Islam. Nah, kita masuk pada kategori pertama, ukhuwah Islamiyah. Jadi kita itu semuanya bersaudara, ya, semuslimin, semuslimat, ya, bersaudara. Ada ukhuwah watoniyah, sebangsa dan tanah air. Jadi sekalipun berbeda agama, kita harus saling menghormati keyakinan. Nah, ya, apalagi negara kita, negara Indonesia yang memiliki banyak agama, ya, kita itu harus saling toleransi,
menghargai dan menghormati antar keyakinan agama masing-masing. Ya, tidak boleh kita menghujat, mencaci maki, ya, karena ya biarkan saja sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, itu masuk dalam ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia, apapun agamanya, bangsa dan sukunya, walaupun beda agama, beda suku, beda bangsa, ya, beda-beda negara, tetap semuanya masuk dalam persaudaraan ukhuwah. Kalau ketiganya ini terjalin, ya, terjalin pada dan ditanamkan pada diri kita masing-masing, persaudaraan ini insya Allah tidak ada yang namanya pertikaian antar bangsa, pertikaian antar kelompok, pertikaian antar manusia, ya, karena semuanya istilahnya damai, ya, damai, tidak ada yang namanya perkelahian antar bangsa atau antar kelompok. Kalau kita bisa menjaga ukhuwah, ya, atau persaudaraan dari masing-masing diri kita, itu kayak. Nah, selanjutnya, nah, selain kita menjaga ukhuwah atau persaudaraan, kita juga harus mengembangkan keilmuan atau wawasan keilmuan. Nah, iya, masa muda itu harus diisi dengan berbagai macam ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu keterampilan, ya, seperti misalkan nih, giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun dalam kelompok belajar, ya. Jiwa muda ini jangan kita sia-siakan untuk main-main, untuk yang tidak penting atau hal-hal yang menghamburkan waktu yang tidak manfaat. Gunakan masa remaja ini untuk mencari wawasan keilmuan, baik pengetahuan maupun keterampilan, untuk masa depan di masa dewasa yang akan datang, supaya menjadi orang yang bermanfaat. Oke, seperti biasa, ya, ada sesi tanya jawab. Silakan yang bertanya, salam dulu, angkat tangan, salam, dan sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulis. Tanya. Ya. Dalam pertemanan, kadang dihadapkan pada perasaan yang penuh dengan dilema. Kadang ada teman mengajak hal-hal yang tidak diperbolehkan. Contohnya dalam sekolah, mengajak bolos, mengajak tidak masuk sekolah. Bagaimana kita menyikapinya supaya tidak terpengaruh dan tidak Oke, pertanyaan yang oke. Tepuk tangan untuk Christian. Sebelum Bapak jawab, ada yang mau menjawab dulu? Jadi pertanyaannya kaitannya, kalau intinya adalah kalau teman kita mengajak kepada keburukan, bagaimana? Apa kita mau ikut? Apa tidak? Tidak. Ya, ya. Ingat, yang menjadikan kalian selamat itu bukan orang lain, tapi diri kalian sendiri. Baik selamat dalam hidup di dunia ini maupun selamat nanti di akhirat, itu amal kalian sendiri, ya, bukan orang lain yang menyelamatkan kalian, ya, tapi utamanya adalah diri kalian sendiri. Nah, oke, terima kasih pertanyaannya, Sulis. Ada lagi, satu lagi pertanyaan sebelum ditutup, silakan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, bagaimana cara supaya kita dalam pergaulan diterima baik oleh orang-orang di sekitarnya? Bagaimana? Bagaimana caranya supaya kita dalam pergaulan diterima baik oleh
orang-orang di sekitar. Bagus. Ya. Jadi kalau kita pengen diterima baik dalam lingkungan sekitar kita, dalam lingkungan sosial, ya, pertama kita harus mempunyai akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu apa? Ya, yang tadi Bapak terangkan, ya. Istilahnya saling menghargai, menghormati, jaga ukhuwah, ya kan? Apalagi itu? Ya. Terus apa? Ada lagi 4 itu ya. Nah, diantaranya itu, ya. Kalau intinya harus mempunyai akhlak terpuji. Oke, itu ya. Nah, sebagai pengayaan refleksi apa disebutnya? Merefleksikan ya pengalaman belajar. Bapak akan membuat games. Game itu nanti dari sini dulu nih, tengah dulu maju, nanti jawab apa yang Bapak sebutkan, ya. Itu. Silakan, namanya siapa? Ini Jahratul Aulia. Nah, maju Jahratul. Nanti kalau sudah jawab ke sini ya. Atau dari sini muter ke sini. Nah, contoh di sini aja, sini. Nah, berpakaian dengan sopan itu akhlak terpuji apa akhlak tercela? Terpuji. Bagus, benar. Udah, duduk. Silakan maju. Oke. Aduh, maaf. Terus menggunakan media sosial untuk main game, ikut terpuji, akhlak terpuji apa tercela? Akhlak tercela. Ah, bagus. Terus maju. Silakan yang lainnya. Maju. Ya, dua-dua enggak, ya. Nih. Memakai seragam sesuai dengan tata tertib, akhlak terpuji apa akhlak tercela? Akhlak terpuji. Oke, bagus. Lanjut. Ya, maju lagi. Tawuran antar pelajar, akhlak terpuji apa akhlak tercela? Bagus. Oke. Ya, 2 lagi. Berapa lagi? Iya, 2 lagi. Sini. Ayo. Berkumpul sampai larut malam, akhlak terpuji apa tercela? Tercela. Ya, oke. Satu lagi. Ini, ayo. Datang tepat waktu di madrasah. Akhlak terpuji. Oke, tepuk tangan. Ya, itu saja pembelajaran kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nanti pertemuan depan kita belajar tentang akhlak tercela. Ya, itu saja. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.